Ditalak suami, diusir mertua, disunting pria sederhana. Aku buat panas keluarga mantan suamiku dengan keberhasilanku. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Rina. Aku tumbuh di keluarga sederhana, bukan orang kaya, tapi cukup untuk hidup dengan nyaman. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan kerja keras, melihat kedua orang tuaku berjuang memenuhi kebutuhan kami. Ayah bekerja sebagai sopir angkot, sementara ibu berjualan nasi uduk di depan rumah. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adikku masih sekolah, dan aku sendiri baru bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket setelah lulus SMA. Aku tidak pernah bermimpi hidup mewah, yang penting bisa hidup bahagia dan berkecukupan. Tapi, hidup seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Saat usiaku menginjak 22 tahun, aku menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Awalnya aku berpikir bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan, tapi ternyata justru menjadi awal dari penderitaan panjang. Dimas berasal dari keluarga berada. Mertuaku, Bu Ratna, adalah wanita yang sangat memegang status sosial. Sejak awal aku tahu bahwa dia tidak menyukaiku, karena menurutnya aku berasal dari keluarga miskin dan tidak pantas bersanding dengan anaknya. Tapi saat itu aku masih terlalu naif, berpikir bahwa selama aku mencintai Dimas dan bisa membahagiakannya, keluarganya akan menerimaku dengan sendirinya. Sayangnya, aku salah besar. Aku dan Dimas menikah setelah hampir 2 tahun berpacaran. Awalnya, dia terlihat sangat mencintaiku. Janji-janji manis yang dia ucapkan membuatku yakin bahwa aku sudah memilih pria yang tepat. Namun, sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mertuaku, aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti rumah besar itu. Bu Ratna, wanita berpenampilan anggun dengan riasan selalu sempurna, hanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Aku berusaha menundukkan kepala, menahan rasa tak nyaman yang tiba-tiba menjalar dalam hatiku. "Kamu yakin mau menikah dengannya, Dimas?" Suara Bu Ratna begitu jelas terdengar di tengah ruangan. "Kamu anak laki-laki satu-satunya, harusnya bisa dapat perempuan yang lebih pantas." Dimas hanya tertawa kecil dan menggenggam tanganku, mencoba meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku pun berusaha mengabaikan komentar itu, berpikir bahwa seiring waktu mertuaku akan menerima keberadaanku. Tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal pernikahan, aku diperlakukan seperti orang asing di rumah itu. Aku berusaha membantu pekerjaan rumah, tapi selalu dikomentari, "Kalau cuma segini hasilnya, mending biarkan Mbok Min yang mengurus. Pekerjaan kamu kasar dan gak rapi," kata Bu Ratna dengan nada ketus saat aku mencoba menyapu lantai ruang tamu. Aku berusaha sabar. Setiap hari aku bangun lebih awal, membantu membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, tapi tidak pernah mendapat apresiasi. Justru, selalu ada saja yang salah di mata mertuaku. "Rina, masakannya terlalu asin. Apa kamu gak bisa memasak lebih baik?" Atau, "Kamu ini istri Dimas, bukan pembantu. Tapi lihat penampilanmu. Bahkan pembantu pun lebih rapi." Dimas seringkali diam saat ibunya berbicara seperti itu. Aku berharap dia akan membelaku, tapi dia hanya menepuk pundakku pelan dan tersenyum seolah-olah semua itu bukan masalah besar. Aku mengira selama aku bersikap baik, semuanya akan membaik. Aku terus berusaha, menahan air mata setiap malam, berharap suatu hari nanti, mereka akan melihat ketulusanku. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin terasa bahwa aku memang tidak pernah diinginkan di rumah itu. Sikap Dimas mulai berubah seiring waktu. Jika dulu dia sering memujiku, kini dia mulai sering mengeluh. "Rina,
Kenapa kamu selalu terlihat lusuh? Coba lihat istri teman-temanku, mereka cantik dan terawat. Katanya suatu malam saat kami sedang makan malam di kamar. Aku terdiam. Setiap hari aku bekerja mengurus rumah, mencoba menyenangkan mereka. Tapi tetap saja aku dianggap kurang. Aku ingin menjelaskan betapa aku sudah berusaha. Tapi aku tahu, kata-kataku tidak akan berarti apa-apa bagi Dimas. Hari demi hari, aku semakin merasa sendirian di rumah itu. Aku tidak memiliki siapa-siapa yang bisa diajak bicara. Ibuku, yang tinggal di rumah kecil kami, sering menanyakan kabarku lewat telepon. Kamu baik-baik saja, Nak? Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk pulang, katanya dengan suara khawatir. Aku selalu menjawab dengan suara ceria. Aku baik-baik saja, Bu. Padahal, hatiku sudah mulai lelah. Mertuaku semakin terang-terangan mengabaikanku. Setiap ada acara keluarga, aku diperlakukan seperti bayangan. Aku hanya duduk di sudut ruangan tanpa ada yang mengajak berbicara. Jika ada tamu datang, Bu Ratna bahkan tidak memperkenalkan aku sebagai menantu. Ini Dimas, anak saya. Ganteng dan sukses, kan? Sayang, dia belum menikah dengan perempuan yang tepat. Ucapnya dengan santai saat berbicara dengan teman-temannya. Aku menelan ludah, menahan sakit yang perlahan-lahan mulai mengikis ketegaranku. Aku masih bertahan, berharap ada secercah harapan yang bisa membuat pernikahan ini membaik. Tapi semakin lama, aku sadar, aku mungkin hanya sedang menggenggam sesuatu yang tidak nyata. Dimas mulai sering pulang larut malam. Aku tidak tahu dengan siapa dia pergi, tapi setiap aku bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor, Rina. Jangan banyak tanya. Aku mencoba mempercayainya, tapi ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Dia semakin jarang menatapku, semakin jarang berbicara dengan lembut seperti dulu. Suatu malam, aku mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu, melihat Dimas berbicara dengan ibunya. Sudahlah, Mas, ceraikan saja dia. Dia tidak pantas untukmu, kata Bu Ratna dengan suara yang jelas. Dadaku mencelos. Aku menunggu jawaban Dimas dengan harapan kecil bahwa dia akan membelaku. Tapi harapan itu pupus saat dia menghela napas panjang dan berkata, "Aku juga sudah mulai berpikir begitu, Bu." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku berbalik, menutup mulut agar isakanku tidak terdengar. Aku sadar, perjuanganku selama ini tidak ada artinya bagi mereka. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Tapi satu hal yang aku tahu, malam itu aku kehilangan sesuatu yang selama ini aku pertahankan dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, aku berusaha bersikap seolah tidak mendengar percakapan mereka tadi malam. Namun, perasaan perih di hatiku tak bisa hilang begitu saja. Aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, berharap setidaknya hari ini akan lebih baik. Tapi seperti dugaanku, semuanya tetap sama. Dimas turun dari kamar dengan wajah lesu, tidak menatapku sama sekali. Dia langsung duduk di meja makan tanpa mengucapkan selamat pagi, tanpa sekadar menanyakan kabarku. Aku menyendokkan nasi goreng ke piringnya, tapi dia hanya mengaduk-aduk makanan itu dengan malas. "Kenapa diam saja, Mas?" tanyaku pelan, mencoba mencari celah untuk berbicara dengannya. Dia menghela napas panjang lalu berkata, "Rina, aku ada rapat pagi ini. Tolong jangan ganggu aku dengan pertanyaan yang tidak perlu." Hatiku mencelos lagi. Dimas yang dulu penuh perhatian, yang dulu selalu tersenyum setiap kali aku menyiapkan sarapan, kini seperti orang asing yang tak peduli akan keberadaanku. Di ujung meja makan, Bu Ratna memperhatikanku dengan ekspresi sinis. Dia menyendok makanannya dengan anggun lalu berkata dengan nada tajam, "Rina,
Kamu ini istri atau bayangan? Jangan cuma diam saja. Lihat bagaimana penampilanmu. Seperti pembantu. Wajar saja Dimas mulai bosan. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. Bu, tolong jangan bicara seperti itu di pagi hari, ujarku pelan, berharap Dimas akan membelaku. Namun, dia tetap diam. Seakan-akan kata-kata ibunya memang benar adanya. Setelah sarapan, Dimas pergi tanpa pamit. Aku melihatnya masuk ke mobil dan melaju begitu saja, meninggalkanku berdiri di teras dengan dada yang semakin sesak. Saat aku berbalik masuk ke dalam rumah, Bu Ratna sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan bersedekap. Rina, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau punya menantu yang membawa sial. Sejak kamu datang ke rumah ini, Dimas jadi semakin terpuruk. Kamu itu seperti batu pemberat di lehernya. Aku mengernyit. Apa maksud ibu? Bu Ratna menyeringai. Dimas dulu penuh semangat, selalu bergaul dengan teman-teman sejajarannya. Tapi sejak menikah dengan kamu, dia seperti orang yang kehilangan arah. Kamu bukan istri yang baik untuknya. Aku meremas jemariku, berusaha mengendalikan amarah yang mulai mendidih. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, Bu. Saya selalu mengurus rumah, menyiapkan makanan, bahkan menahan semua hinaan yang ibu lontarkan kepada saya selama ini. Bu Ratna mendengus. Kalau kamu sadar bahwa aku tidak pernah menginginkanmu, kenapa kamu masih bertahan? Aku menahan napas, merasakan kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Karena saya mencintai Dimas, jawabku dengan suara gemetar. Dia tertawa kecil. Kasihan sekali kamu, Rina. Cinta? Lihat bagaimana Dimas memperlakukanmu. Lihat bagaimana dia lebih menuruti kata-kataku daripada memperdulikan perasaanmu. Aku terdiam. Dia benar. Aku menoleh ke pintu, seakan berharap Dimas akan tiba-tiba masuk dan berkata bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak ada siapapun. Tidak ada yang membelaku. Bu Ratna melangkah mendekat dan berbisik. Cepat atau lambat, Dimas akan menceraikanmu. Dan saat itu terjadi, aku akan pastikan kamu pergi dari rumah ini tanpa membawa apapun. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu dia serius. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lebih menyakitkan. Dimas semakin sering pulang larut malam, dan aku semakin diabaikan. Jika dia ada di rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau sibuk dengan ponselnya. Sementara itu, Bu Ratna semakin terang-terangan ingin menyingkirkanku. Setiap kali ada tamu datang, dia selalu berusaha membuatku terlihat buruk di mata mereka. Rina itu tidak bisa diandalkan. Coba lihat rumah ini, selalu berantakan, katanya saat berbicara dengan salah satu kerabatnya. Padahal aku sudah membersihkan rumah setiap hari tanpa henti. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Dimas pulang dengan wajah marah. Aku sedang menunggunya di ruang tamu, berharap bisa mengajaknya bicara dari hati ke hati. Namun, begitu dia melihatku, dia langsung membentakku. Kenapa kamu tidak bisa membuat ibu bahagia, Rina? Suaranya tajam, membuat tubuhku gemetar. Aku menatapnya tidak percaya. Apa maksudmu, Mas? Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi tetap saja kamu tidak cukup. Dia membanting tas kerjanya ke sofa. Aku lelah. Rina, aku lelah melihat kamu selalu membuat masalah dengan ibu. Aku terhenyak. Masalah? Mas, aku tidak pernah mencari masalah. Aku selalu berusaha untuk bertahan di rumah ini, meskipun aku diperlakukan seperti. Sudahlah, Rina. Potongnya kasar. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku ingin kita bercerai. Dunia serasa berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata membelalak,
berharap aku salah dengar. Tapi ekspresinya tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Dari balik pintu kamar, aku bisa melihat Bu Ratna berdiri dengan senyum kemenangan di wajahnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi lidahku terasa keluh. Aku tahu, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, aku tetap tidak akan pernah cukup bagi mereka. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di sudut kamar dengan air mata tak berhenti mengalir. Dimas tidur dengan tenang di ranjang kami, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan aku hanya bisa bertanya dalam hati, kapan penderitaan ini akan berakhir? Keesokan harinya, udara pagi terasa dingin menusuk. Aku masih terjaga sejak malam, duduk di tepi tempat tidur dengan pikiran yang kalut. Kalimat yang Dimas ucapkan tadi malam masih terngiang jelas di kepalaku. Aku ingin kita bercerai. Aku menatapnya yang masih tertidur dengan wajah tenang, seolah tidak ada beban. Seakan dia sudah menetapkan keputusannya jauh sebelum mengatakannya kepadaku. Rasa sakit semakin menghimpit dada, tapi aku tahu menangis pun tak akan mengubah apapun. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah keluar kamar dengan kepala yang berat. Aku ingin menghirup udara segar, setidaknya mencari ketenangan sesaat sebelum menghadapi kenyataan pahit yang menantiku. Namun, saat melewati ruang makan, aku melihat Bu Ratna sedang duduk dengan secangkir kopi di tangannya. Senyuman liciknya langsung muncul begitu dia melihatku. "Kau terlihat mengenaskan, Rina," katanya sambil mengaduk kopi dengan santai. Aku menggenggam jemariku erat. "Kenapa ibu begitu ingin melihat rumah tangga kami hancur?" Dia terkekeh kecil. "Karena dari awal kau bukan pilihan yang tepat untuk Dimas." Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosiku. "Dimas dulu mencintaiku, Bu. Kami menikah karena saling mencintai. Tapi apakah kau tidak sadar? Cinta tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan status sosial yang pantas." Matanya menyipit, menatapku penuh kemenangan. Seorang lelaki harus memilih pasangan yang bisa membanggakan, bukan seseorang yang hanya membawa beban. Aku ingin membalas kata-katanya, ingin mengatakan bahwa aku bukan beban. Tapi aku sadar, apapun yang aku katakan tidak akan mengubah pikirannya. "Jika aku pergi dari rumah ini, apakah ibu akan puas?" tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Dia tersenyum lebih lebar. "Tentu saja. Itu yang seharusnya terjadi sejak dulu." Hatiku mencelos. Jadi ini memang yang mereka inginkan selama ini. Aku pergi dengan kepala tertunduk, dengan harga diri yang hancur. Aku menghela napas panjang, berbalik pergi menuju dapur. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun lagi darinya. Tapi aku tidak sadar bahwa Dimas sudah berdiri di ambang pintu dapur, menyaksikan semuanya. "Jadi kau benar-benar ingin pergi?" Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Aku menatapnya, berusaha mencari sedikit harapan di matanya. Tapi aku tidak menemukan apapun, hanya kehampaan. "Kau yang meminta cerai," suaraku hampir berbisik. Aku hanya mencoba menerima kenyataan. Dimas mengusap wajahnya, tampak lelah. "Aku pikir ini keputusan terbaik untuk kita berdua." Aku tersenyum pahit. "Atau keputusan terbaik untuk ibumu?" Dia terdiam, tidak menyangkal, tidak membela. Dan itu sudah cukup sebagai jawabannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, aku tahu bahwa aku tidak akan menang dalam pertarungan ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Proses perceraian dimulai lebih cepat dari yang aku duga. Dimas seolah tidak ingin menunda lebih lama, seakan ingin segera menghapus keberadaanku dari hidupnya. Bu Ratna semakin terang-terangan mengusirku dari rumah. Dia selalu menyindirku dengan berbagai cara,
menyuruhku segera angkat kaki, seolah aku hanya parasit yang menempel di rumah mereka. Aku bertahan selama mungkin, bukan karena aku ingin tetap tinggal, tapi karena aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak punya rumah, tidak punya tempat bernaung. Sampai pada suatu pagi, aku terbangun dan melihat koperku sudah berada di depan pintu. "Apa ini?" tanyaku dengan suara serak. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Aku sudah cukup sabar. Rina, kamu bukan lagi istri Dimas. Jadi tidak ada alasan untuk tetap tinggal di rumah ini." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. "Setidaknya beri aku waktu sampai aku menemukan tempat tinggal." Dia terkekeh. "Tidak ada gunanya menunggu lebih lama. Pergilah sekarang sebelum aku menyuruh orang untuk menyeretmu keluar." Aku menatap ke belakang, berharap Dimas akan muncul dan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya berdiri di tangga, menatapku dengan ekspresi dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau keinginan untuk menahanku. Saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Dengan tangan gemetar, aku meraih koperku dan melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa menusuk kulit, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perih yang aku rasakan di dalam dada. Aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan perumahan, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini. Hingga tiba-tiba, seseorang memanggil namaku. "Rina." Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depan rumahnya, menatapku dengan wajah penuh keheranan. Itu Ardi, tetangga Dimas yang selama ini hanya sekadar menyapaku jika berpapasan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Aku ingin mengatakan bahwa aku bisa mengatasi semuanya sendirian. Tapi air mata yang mengalir di pipiku berkata sebaliknya. Dan tanpa aku sadari, hari itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Ardi menatapku dengan penuh kebingungan. Mungkin dia tak menyangka melihatku dalam keadaan seperti ini, berdiri di depan rumahnya dengan mata sembab, menggenggam koper yang terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, melainkan karena beban yang aku pikul. "Kau, kenapa di luar pagi-pagi begini?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa seperti tersumbat. Aku hanya bisa menggeleng pelan, berusaha menahan tangis yang nyaris pecah lagi. Ardi tampak ragu, tetapi kemudian dia melangkah maju, mendekatiku. "Masuklah dulu. Kau tidak bisa berdiri di sini seperti ini," katanya dengan nada lembut. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi." Dengan langkah ragu, aku mengikuti Ardi masuk ke dalam rumahnya. Aku duduk di sofa ruang tamunya yang sederhana tetapi terasa lebih hangat dibanding rumah yang baru saja aku tinggalkan. Ardi menyerahkan secangkir teh hangat kepadaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Kalau kau ingin bicara, aku siap mendengarkan," katanya sambil duduk di seberangku. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah tidak punya rumah lagi." Suaraku lirih, nyaris seperti bisikan. Ardi tidak langsung merespons. Dia hanya menatapku dalam-dalam, seolah memahami betapa besar luka yang sedang aku rasakan. "Mereka mengusirmu?" tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. Ardi menghela napas pelan. Aku tidak menyangka mereka akan sekejam itu. Aku tersenyum pahit. Aku juga. Keheningan menyelimuti kami untuk beberapa saat. Aku menatap cangkir di tanganku, melihat bayangan diriku yang berantakan di permukaan teh yang masih mengepulkan uap. "Jadi, kau akan tinggal di mana sekarang?" Pertanyaan itu menohokku. Aku sendiri belum memikirkan jawaban atas pertanyaan itu. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana. "Aku belum tahu," jawabku akhirnya. Ardi menatapku beberapa saat,
lalu berkata, "Kau bisa tinggal di sini untuk sementara, kalau kau mau." Aku terkejut. "Apa? Tidak, aku tidak bisa." "Tidak masalah, Rina. Aku tidak bisa membiarkanmu berada di jalanan tanpa tujuan," katanya dengan suara mantap. Aku menggigit bibir bawahku, ragu. Tapi aku tahu, aku tidak punya banyak pilihan. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa tinggal di rumah Ardi. Dia tidak pernah sekalipun membuatku merasa canggung atau tidak nyaman. Dia selalu bersikap baik dan penuh perhatian. Perlahan, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak ingin selamanya bergantung pada kebaikan Ardi. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, membangun kembali hidupku yang hancur. Namun, kabar bahwa aku tinggal di rumah Ardi ternyata menyebar dengan cepat di lingkungan perumahan. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang mulai membicarakan aku. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Dimas mengetahuinya. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba sebuah suara menghentikan gerakanku. "Jadi, ini sekarang tempat tinggalmu?" Aku menoleh dan menemukan Dimas berdiri di depan pagar, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku menegakkan bahu dan menatapnya lurus. "Kenapa kau peduli?" Dimas tersenyum sinis. "Kau bahkan tidak butuh waktu lama untuk pindah ke rumah pria lain setelah kita bercerai." Darahku mendidih mendengar tuduhannya. "Jangan bicara seolah aku yang bersalah di sini, Dimas. Kau yang menceraikanku. Kau yang membiarkan ibumu mengusirku. Sekarang kau datang dan menuduhku yang tidak-tidak." Dimas terdiam. Rahangnya mengatup erat. "Jadi kau benar-benar bersama Ardi sekarang?" Aku menghela napas panjang. "Itu bukan urusanmu lagi." Dimas tertawa kecil, tetapi tawanya pahit. "Kau tidak akan bertahan lama dengan pria seperti dia. Dia bukan tandinganku." Aku menatapnya tajam. "Mungkin kau benar. Ardi memang bukan tandinganmu, karena dia jauh lebih baik darimu." Aku melihat rahang Dimas mengeras. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang menyerupai penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah mulai melangkah maju. Aku tidak akan membiarkan Dimas atau siapapun lagi menghancurkan hidupku. Waktu terus berjalan, dan hidupku mulai membaik. Aku mendapatkan pekerjaan baru, dan aku mulai menata kembali hidupku yang porak-poranda. Yang lebih mengejutkan, aku dan Ardi semakin dekat. Aku tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh. Tapi aku sadar bahwa aku tidak lagi merasa sendirian. Dan pada suatu hari, Ardi melamarku. "Aku ingin kau menjadi istriku, Rina," katanya dengan penuh ketulusan. Aku tidak bisa menahan air mataku. Tapi kali ini, itu adalah air mata bahagia. Aku menerima lamarannya. Dan hanya dalam hitungan bulan, kami menikah dalam kesederhanaan yang penuh dengan kebahagiaan. Kini aku telah menjadi istri Ardi. Hidupku lebih bahagia dari sebelumnya. Rumah kami penuh dengan canda tawa, dengan kebersamaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi satu hal yang tidak berubah, kami masih tinggal di rumah yang berseberangan dengan rumah Dimas. Aku bisa melihat dari jendela bagaimana hidup Dimas perlahan mulai berantakan. Dia dan ibunya mulai kehilangan martabat mereka. Keuangan mereka semakin buruk. Keluarga yang dulu begitu angkuh kini mulai mengalami kesulitan. Aku tahu, mereka mulai menyesal. Aku tahu, mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Dan puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat aku membukanya, aku menemukan Dimas dan Bu Ratna berdiri di sana. Wajah mereka penuh dengan kelelahan dan keputusasaan. Dan ketika mereka berlutut di hadapanku, aku tahu,
Aku telah memenangkan pertarungan ini. Mereka akhirnya menyesal. Tapi apakah aku akan memaafkan mereka? Aku hanya tersenyum, menatap mereka dengan mata yang penuh dengan kemenangan. Bu Ratna menundukkan kepala. Gengsi yang selama ini ia pertahankan kini hancur berkeping-keping di hadapanku. Dimas, mantan suamiku, hanya bisa terdiam dengan ekspresi penuh kehancuran. Aku berdiri di ambang pintu rumahku, menatap mereka yang berlutut di hadapanku. Ada perasaan puas dalam hatiku, melihat mereka yang dulu begitu sombong kini datang dengan wajah memelas. Maafkan kami, Rina. Suara Bu Ratna bergetar, nyaris tak terdengar. Aku menyilangkan tangan di dada. Kenapa kalian datang ke sini? Tanyaku dengan nada datar. Bu Ratna mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Kami sudah kehilangan segalanya. Rina, bisnis keluarga bangkrut. Rumah sudah disita bank. Dan sekarang, kami tak punya siapa-siapa lagi. Aku menatap mereka dalam diam. Bagaimana hidup bisa berputar begitu cepat? Dahulu, aku yang terus-menerus dihina dan diinjak-injak oleh mereka. Aku yang diusir dari rumah tanpa ampun, dipandang rendah seperti sampah tak berguna. Dan sekarang, aku yang berdiri tegak, sementara mereka merangkak meminta belas kasihan. Dimas akhirnya membuka mulutnya. Rina, aku tahu aku salah, katanya dengan suara parau. Aku terlalu bodoh telah menceraikanmu. Aku termakan ucapan ibuku. Aku dibutakan oleh kesombongan. Dan sekarang aku menyesalinya. Aku menahan tawa sinisku. Menyesal, ulangku. Setelah semua yang kalian lakukan padaku, setelah kalian mengusirku tanpa belas kasihan. Aku melihat tubuh Dimas menegang, rahangnya mengeras. Namun, kali ini dia tidak punya keberanian untuk membalas kata-kataku. Bu Ratna menarik napas dalam-dalam. Aku akui, aku telah salah. Aku dulu hanya melihat seseorang dari status dan kekayaan, tanpa peduli hati dan perjuangannya. Aku menganggapmu tak pantas untuk Dimas. Padahal seharusnya aku bersyukur memiliki menantu seperti dirimu. Aku sadar, aku telah kehilangan orang terbaik dalam hidup anakku. Aku menatapnya tajam. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, Bu. Bu Ratna terisak. Tangisannya pecah. Dimas mengepalkan tangannya erat. Aku tahu, bisik Bu Ratna. Tapi aku mohon, Rina, tolong bantu kami. Kami benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Hatiku mencelos. Begitu rendahnya mereka sekarang hingga harus meminta bantuan dariku. Seseorang yang pernah mereka hancurkan tanpa ampun. Aku menoleh ke dalam rumah, tempat Ardi berada. Suamiku yang sekarang, pria yang selalu ada untukku tanpa syarat. Aku tak butuh validasi dari masa laluku. Aku tak butuh penghormatan dari orang-orang yang dulu membuangku. Aku menatap mereka sekali lagi sebelum berkata dengan suara tegas. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu kalian hina. Aku tidak akan mengusir kalian seperti dulu kalian mengusirku. Tapi, jangan pernah berharap aku akan menolong kalian. Dimas terbelalak. Rina, kumohon. Aku menggeleng. Kalian yang memilih jalan ini, sekarang hadapi akibatnya. Aku menutup pintu dengan tenang, meninggalkan mereka dalam kehancuran mereka sendiri. Dan di balik pintu, Ardi menyambutku dengan senyum hangat. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Ya, aku akhirnya bisa menutup bab itu dalam hidupku. Ardi menarikku ke dalam pelukannya, memberikan kehangatan yang sesungguhnya. Aku tak butuh balas dendam. Karena kebahagiaanku sekarang adalah balasan terbaik untuk semua rasa sakit yang pernah mereka berikan kepadaku. Beberapa bulan berlalu sejak aku menutup pintu untuk Dimas dan Bu Ratna. Aku pikir mereka akan belajar dari kesalahan mereka.
Tapi ternyata aku salah. Bukannya berubah menjadi lebih baik, mereka justru bangkit kembali dengan kesombongan yang lebih besar. Ternyata, setelah kehilangan segalanya, Dimas dan Bu Ratna tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara, mereka berhasil mendapatkan pijakan baru. Dimas mulai bekerja di perusahaan temannya, dan entah bagaimana, Bu Ratna kembali dikelilingi oleh lingkaran sosial lamanya. Aku mendengar kabar bahwa mereka kembali hidup dengan cukup nyaman, meski tidak semewah dulu. Awalnya, aku tak terlalu peduli. Aku sudah punya hidupku sendiri bersama Ardi. Kami menjalani rumah tangga yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Bisnis kecil-kecilanku dengan Ardi mulai berkembang pesat, hingga kami bisa membeli mobil baru dan memperluas rumah. Kehidupan kami semakin membaik, dan aku tak ingin menoleh ke belakang. Namun, yang tidak kusangka adalah betapa cepatnya Dimas dan Bu Ratna kembali ke sifat asli mereka. Suatu sore, ketika aku dan Ardi pulang dari toko bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kami melihat Bu Ratna berdiri di depan pagar rumahnya, rumah yang letaknya tepat di seberang rumah kami. Ia menatapku dengan tatapan penuh ejekan. Aku pikir kau sudah puas melihat kami jatuh, Rina. Tapi lihatlah sekarang, kami kembali berdiri, katanya dengan senyum sinis. Aku tersenyum tipis, menatapnya tanpa gentar. Bagus kalau begitu, Bu. Hidup memang harus terus berjalan. Bu Ratna melipat tangannya di dada. Jangan kira kau bisa terus lebih baik dari kami. Jangan terlalu percaya diri hanya karena sekarang kau punya bisnis kecil dan suami baru. Dunia berputar, Rina. Bisa saja nanti kau yang kembali jatuh. Aku menahan tawa. Begitulah Bu Ratna. Bahkan setelah jatuh, ia masih memiliki harga diri yang terlalu tinggi untuk menerima kenyataan. Dimas keluar dari rumah dan berjalan mendekat. Matanya menatapku tajam. Tapi kali ini berbeda dari tatapan penuh penyesalan yang dulu ia tunjukkan. Sekarang, tatapan itu penuh dengan kesombongan. Bagaimana rasanya melihatku kembali sukses, Rina? Tanyanya dengan nada meremehkan. Aku menghela napas, merasa geli dengan kepercayaan dirinya yang berlebihan. Aku tidak peduli, Dimas. Ia tersenyum miring. Aku tahu kau masih menyimpan rasa padaku. Kau hanya pura-pura bahagia dengan pria itu, katanya sambil melirik Ardi yang sedang membawakan belanjaan ke dalam rumah. Aku tertawa kecil, tidak menyangka betapa delusionalnya Dimas. Kau benar-benar lucu, Dimas. Kenapa aku harus berpura-pura? Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang, dan aku tidak perlu membuktikannya pada siapapun, terutama padamu. Wajah Dimas menegang, tapi ia cepat menyembunyikannya dengan tawa kecil. Tunggu saja, Rina. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mendapatkan segalanya kembali, termasuk sesuatu yang pernah menjadi milikku. Aku menatapnya dingin. Aku bukan barang yang bisa kau dapatkan kembali, Dimas. Bu Ratna terkekeh di sampingnya. Kita lihat saja nanti. Kau mungkin merasa di atas angin sekarang, tapi tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku menatap mereka sebentar, lalu menghela napas dan masuk ke dalam rumah. Aku tak punya waktu untuk meladeni mereka. Aku pikir mereka akan belajar dari kehancuran mereka sebelumnya, tapi ternyata tidak. Dan kalau mereka ingin memulai perang baru, aku siap menghadapinya. Beberapa minggu setelah pertemuan penuh sindiran itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seakan-akan Dimas dan Bu Ratna tak hanya sekadar bangkit, tetapi mereka mulai menyusun sesuatu untuk menjatuhkanku. Aku tak ingin berpikir buruk, tapi setiap kali aku melihat tatapan mereka dari seberang rumah, ada sesuatu yang terasa janggal. Puncaknya terjadi saat sebuah berita mulai menyebar di lingkungan sekitar. Berita yang jelas dibuat-buat dan menyudutkanku. Rina itu cuma sok kaya.
Sebenarnya, dia masih berutang ke banyak orang. Bisnisnya itu cuma akal-akalan saja, ujar seorang tetangga kepadaku saat kami bertemu di pasar. Aku menegang. Aku tahu siapa dalang di balik fitnah itu. Saat aku pulang ke rumah, wajahku sudah memerah menahan emosi. Aku tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dimas dan Bu Ratna benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Saat malam tiba, aku mendengar suara dari luar rumah. Aku mengintip dari jendela, dan yang kulihat membuat dadaku sesak. Bu Ratna sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu kompleks, dan wajahnya dipenuhi ekspresi sok prihatin. Kalian tahu, aku dulu sangat kasihan pada Rina. Aku anggap dia seperti anak sendiri, tapi ternyata dia perempuan yang tak tahu terima kasih. Setelah cerai dengan anakku, dia pura-pura sukses, padahal sebenarnya hanya menumpang hidup pada suami barunya. Katanya, lalu mendesah pura-pura sedih. Darahku mendidih. Aku ingin keluar dan menampar wajah angkuhnya itu, tapi aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri. Aku menggenggam tangan Ardi yang berada di sampingku. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Mas, mereka semakin keterlaluan, bisikku dengan suara penuh kemarahan. Ardi menatapku tenang. Biarkan mereka bicara. Sayang, kata-kata tidak akan mengubah kenyataan. Kita akan tunjukkan dengan tindakan. Aku menghela napas. Aku tahu Ardi benar, tapi hatiku masih terbakar oleh amarah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat laporan dari pegawaiku bahwa seseorang mencoba menyabotase bisnis kami. Seseorang menyebarkan rumor bahwa barang-barang yang kami jual tidak berkualitas. Aku mengepalkan tangan. Ini sudah kelewatan. Tanpa ragu, aku melangkah ke rumah seberang, mengetuk pintu dengan keras. Aku tak peduli lagi dengan basa-basi. Pintu terbuka, dan Dimas berdiri di sana dengan wajah terkejut. "Apa maumu?" tanyanya sinis. Aku menatapnya tajam. "Aku ingin bicara dengan ibumu." Bu Ratna muncul di belakangnya dengan ekspresi liciknya. "Oh, Rina, ada apa? Tidak biasanya kau bertamu ke sini," katanya dengan nada mengejek. Aku menatapnya lurus. "Aku tahu semua fitnah yang kau sebarkan. Aku tahu kau mencoba menjatuhkan bisnis dan nama baikku. Aku diam selama ini bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana kau akan bertindak. Dan sekarang aku tahu bahwa kau tidak akan pernah berhenti." Bu Ratna tertawa. "Oh, jadi sekarang kau ingin menyalahkanku atas ketidakmampuanmu sendiri?" Aku mendekat. Suaraku rendah tapi tajam. "Dengarkan aku baik-baik, Bu Ratna. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan kalah. Kau bisa mencoba menjatuhkanku sekeras yang kau mau, tapi aku akan selalu bangkit. Dan pada akhirnya, kau yang akan berlutut dan menyesali semua perbuatanmu." Dimas menyeringai. "Kita lihat saja siapa yang akan menang, Rina." Aku tersenyum dingin. "Tentu, kita lihat saja." Aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka yang terdiam di ambang pintu. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Sejak perdebatan terakhir di depan rumahnya, Bu Ratna dan Dimas semakin menjadi-jadi. Mereka tak hanya menyebarkan fitnah tentangku, tapi juga mulai pamer kehidupan mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa merekalah yang lebih unggul dariku. Setiap pagi, aku melihat Bu Ratna sengaja duduk di teras rumahnya dengan pakaian mewah, berkali-kali menelepon dengan suara keras agar semua orang mendengar betapa suksesnya Dimas. "Ya, anak saya sekarang makin mapan. Gajinya naik berkali-kali lipat. Banyak yang bilang dia bakal jadi pejabat. Memangnya siapa yang bisa menyaingi anak saya?" "Hahaha," katanya dengan suara yang dibuat-buat. Dimas juga tak kalah sombong. Suatu hari, aku dan Ardi sedang bersiap berangkat kerja.
Dan saat kami keluar dari pagar rumah, Dimas sengaja berjalan ke arah mobilnya yang baru, sebuah sedan mahal yang mengkilap. "Oh, Rina, kau masih naik mobil itu? Sayang sekali. Ya, aku baru beli mobil baru. Hadiah untuk diriku sendiri karena kerja keras," ujarnya dengan seringai puas. Aku hanya tersenyum tipis, menggandeng tangan Ardi dengan mesra. "Oh, selamat, Dimas. Semoga bermanfaat. Kalau aku sih, lebih memilih investasi dan tabungan untuk masa depan keluarga," jawabku tenang. Ardi tersenyum sambil membuka pintu mobil untukku. "Ayo, sayang, kita harus ke proyek baru. Hari ini banyak agenda penting," katanya. Dimas yang mendengar kata proyek baru tampak sedikit terkejut, tapi dia cepat menyembunyikannya di balik ekspresi angkuhnya. Namun, meskipun mereka terus memamerkan kesuksesan palsu mereka, aku bisa melihat perubahan di wajah mereka setiap kali aku dan Ardi menunjukkan kebahagiaan kami. Di setiap kesempatan, aku dan Ardi selalu tampak harmonis, tertawa bersama di depan rumah, pergi berdua menikmati waktu luang, atau sekadar duduk di taman kecil depan rumah sambil berbincang ringan. Bu Ratna yang awalnya terlihat angkuh, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dia sering melirik ke arah kami dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara iri, marah, dan frustasi. Suatu sore, aku mendengar suara keras dari rumah seberang. Aku mengintip sedikit dari jendela dan melihat Bu Ratna mengomel kepada Dimas. "Kamu ini bagaimana sih, Dimas? Setiap hari pamer mobil, pamer gaji, tapi lihat Rina, hidupnya makin enak, makin bahagia. Padahal dulu kita sudah usir dia, sudah buat dia jatuh. Kenapa dia malah makin kaya?" Dimas menghela napas panjang, tampak frustasi. "Ibu tenang saja, aku pasti akan buat dia menyesal. Kita lihat siapa yang menang nanti." Aku tersenyum mendengar percakapan itu. Mereka boleh sesombong apapun, tapi aku tahu dalam hati mereka sedang terbakar oleh rasa iri dan ketidakpuasan. Aku dan Ardi tidak perlu membalas dengan kata-kata. Cukup dengan kebahagiaan dan kesuksesan kami. Lambat laun mereka sendiri yang akan hancur dalam permainan mereka sendiri. Hari itu, aku dan Ardi akhirnya membeli mobil baru, sebuah BMW seri terbaru yang elegan dan berkelas. Sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkan soal merek atau kemewahan, tapi Ardi ingin memberikan sesuatu yang lebih untukku sebagai apresiasi atas kerja keras kami bersama. Ketika mobil itu tiba di depan rumah, seorang petugas dealer mengantarkannya dengan penuh kehormatan. Aku berdiri di samping Ardi, tersenyum melihat kendaraan yang begitu indah itu. Cat hitam mengilapnya memantulkan sinar matahari sore, dan interiornya begitu mewah. Bu Ratna yang kebetulan sedang menyapu halaman langsung berhenti dan menatap dengan mata terbelalak. Dimas yang baru keluar dari rumahnya juga langsung terdiam. Keduanya menatap BMW itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku dengan tenang membuka pintu mobil, membiarkan Ardi masuk terlebih dahulu sebelum aku sendiri duduk di kursi penumpang. Aku bisa merasakan tatapan penuh amarah dan iri dari seberang rumah. Bu Ratna akhirnya membuka suara. Suaranya ketus dan penuh sindiran. Wah, Rina, ternyata sekarang kamu pamer juga, ya? Apa kerjaanmu sampai bisa beli mobil semahal itu? Jangan-jangan dapat warisan dari orang kaya yang entah siapa." Aku hanya tersenyum tipis. "Oh, tidak, Bu. Ini hasil kerja keras saya dan suami saya. Kami hanya ingin menikmati hasil usaha sendiri. Lagi pula, apa salahnya membeli sesuatu yang memang kami mampu?" Dimas yang dari tadi diam, akhirnya berbicara. "BMW, ya? Tidak buruk. Tapi kamu tahu, kan, Rina? Mobil mewah tidak menjamin segalanya. Yang penting itu status sosial dan koneksi,
bukan cuma barang mahal. Aku tertawa kecil. Oh, begitu? Padahal setahuku, Dimas, dulu kamu juga sangat suka memamerkan segala sesuatu. Bukankah dulu kamu selalu menekankan kalau status sosial itu ditentukan oleh harta? Lucu sekali kalau sekarang justru kamu yang berbicara seperti itu. Dimas menggertakkan giginya. Aku bisa melihat jelas bagaimana kata-kataku menusuk egonya. Ya sudahlah, aku dan suamiku mau jalan-jalan. Mumpung hari ini kami sedang libur, jadi bisa menikmati waktu bersama, kataku sambil tersenyum kepada Ardi. Ardi mengangguk dan menyalakan mesin mobil. Suara mesin BMW yang halus tapi bertenaga memenuhi udara, seolah mempertegas bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu mereka hina dan usir dari rumah ini. Sebelum pergi, aku menurunkan kaca jendela dan berkata dengan santai, "Oh iya, Bu Ratna dan Dimas, hati-hati kalau iri hati berlebihan. Nanti malah bikin sakit sendiri." Aku dan Ardi kemudian melaju meninggalkan rumah dengan tenang, meninggalkan Bu Ratna dan Dimas yang masih berdiri mematung di depan rumah. Wajah mereka merah padam antara malu, marah, dan iri. Sejak saat itu, aku merasakan perubahan dari mereka. Tidak ada lagi suara tawa angkuh Bu Ratna di pagi hari. Dimas tidak lagi memamerkan mobil atau bercerita tentang kesuksesannya. Mereka tahu bahwa kali ini, merekalah yang kalah telak. Dan aku hanya menikmati kebahagiaan yang memang seharusnya menjadi milikku. Sejak hari itu, aku bisa merasakan perubahan yang semakin nyata dari Bu Ratna dan Dimas. Mereka tidak lagi terlalu banyak berbicara seperti biasanya, terutama jika berhadapan denganku atau Ardi. Namun, aku tahu bahwa dalam hati mereka masih menyimpan rasa panas dan iri yang membakar. Beberapa hari setelah aku dan Ardi membeli BMW, aku melihat Dimas mondar-mandir di depan rumah. Ia seperti sengaja keluar saat aku sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dari ekspresi wajahnya, aku tahu ia sedang menunggu kesempatan untuk berbicara. Aku sengaja mengabaikannya dan tetap masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum aku menutup pintu, ia tiba-tiba bersuara. "Rina," panggilnya dengan nada datar. Aku menoleh dengan alis sedikit terangkat. "Ada apa?" Dimas tampak ragu, seperti sedang menyusun kata-kata dalam kepalanya. "Kamu benar-benar sudah berubah." "Ya, aku hampir tidak mengenalmu lagi." Aku tersenyum kecil. "Tentu saja, Dimas. Orang yang dikhianati dan dihina akan belajar untuk bangkit. Tidak semua orang memilih untuk terpuruk selamanya." Dimas menghela napas panjang. "Aku nggak menyangka kamu akan jadi seperti ini. Dulu, aku kira kamu hanya akan menjadi wanita biasa yang hidup sederhana tanpa banyak perubahan." Aku tertawa pelan. "Oh, jadi selama ini kamu meremehkanku, ya? Dulu kamu pikir aku hanya akan hidup dalam keterbatasan setelah kau ceraikan." Aku menatap matanya tajam. Sayang sekali, kenyataannya justru sebaliknya. Dimas terdiam. Aku bisa melihat ada banyak emosi di matanya. Rasa penasaran, kekecewaan, dan mungkin sedikit penyesalan. Namun, aku tidak peduli lagi. Saat itu, Bu Ratna keluar dari rumahnya dan langsung menatap kami dengan tajam. "Dimas, buat apa kamu bicara dengan perempuan itu? Sudah cukup kamu tahu nasibnya sekarang," katanya sinis. Aku menahan tawa mendengar ucapannya. "Nasibku sekarang? Oh, maaf, Bu. Saya rasa nasib saya jauh lebih baik daripada yang dulu Ibu harapkan." Bu Ratna mendengus kesal, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Aku masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraan dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, kehidupanku bersama Ardi semakin membaik. Bisnis kami berkembang pesat, dan aku mulai dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Aku sering diundang ke berbagai acara bisnis,
bertemu dengan orang-orang penting, dan bahkan diwawancarai oleh media lokal. Suatu hari, aku dan Ardi menghadiri sebuah acara penghargaan untuk pengusaha muda sukses. Saat aku naik ke panggung untuk menerima penghargaan, aku melihat wajah-wajah terkejut di antara para tamu. Dan di antara mereka, aku melihat Dimas dan Bu Ratna duduk di barisan belakang. Wajah Bu Ratna pucat, sementara Dimas menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku bisa merasakan betapa terlukanya harga diri mereka melihatku berdiri di panggung, menerima penghargaan, dan dihormati oleh banyak orang. Setelah acara selesai, aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Dimas tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku hanya tersenyum dan berlalu begitu saja. Aku tahu, mereka semakin menyesal. Dan bagi mereka, rasa iri itu semakin menyesakan. Setelah acara penghargaan itu, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memanas dari rumah Dimas dan Bu Ratna. Sejak hari itu, mereka semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadapku. Aku sering melihat Bu Ratna berdiri di teras rumahnya dengan tatapan penuh kebencian setiap kali aku keluar rumah dengan mobil BMW baruku. Dimas juga mulai sering melirik ke arah rumahku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku tahu, mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah jauh lebih sukses dari yang mereka bayangkan. Mereka mengira aku akan jatuh, terpuruk, dan tidak akan pernah bisa bangkit setelah perceraian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman rumah, Bu Ratna tiba-tiba datang dengan langkah cepat. Wajahnya penuh emosi, dan aku bisa menebak bahwa dia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Suaranya meninggi. "Pamer kekayaan di depan rumah kami? Pikir kamu sudah hebat sekarang?" Aku tetap tenang. "Saya tidak pernah pamer, Bu. Saya hanya menjalani hidup saya seperti biasa. Kalau ibu merasa panas, itu urusan ibu." Bu Ratna mendengus kasar. "Kamu itu perempuan tidak tahu diri. Setelah diceraikan Dimas, harusnya kamu sadar diri, bukannya malah bertingkah seolah-olah lebih baik dari kami." Aku tersenyum sinis. "Jadi maksud ibu, saya harus tetap miskin dan sengsara agar kalian puas?" Dimas tiba-tiba keluar dari rumahnya dan berdiri di samping ibunya. "Cukup, Bu," katanya, tapi dari ekspresinya, aku tahu dia pun sedang diliputi emosi. "Rina, aku nggak menyangka kamu akan sejauh ini." Aku menatapnya tajam. "Maksudmu? Kamu sengaja memancing kami, kan?" Lanjutnya, "Menunjukkan mobil mewah, hidup enak, dan semuanya tepat di depan rumah kami? Kamu memang sengaja ingin membuat kami iri dan tersiksa." Aku tertawa kecil. "Lucu sekali. Kenapa kalian selalu berpikir bahwa hidupku berputar di sekitar kalian? Aku bekerja keras untuk diriku sendiri, bukan untuk menyakiti kalian." Wajah Dimas mengeras. Aku bisa melihat ada banyak emosi yang bergejolak dalam dirinya. Bu Ratna masih berdiri di sampingnya dengan mata penuh kebencian. Aku menggelengkan kepala dan berkata dengan suara dingin, "Jangan salahkan aku atas penderitaan kalian. Itu semua karena kesombongan kalian sendiri." Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka yang masih berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan. Namun, aku tahu ini belum selesai. Aku bisa merasakan bahwa konflik ini masih akan terus berlanjut, dan mereka tidak akan tinggal diam. Setelah kejadian pagi itu, suasana di antara rumahku dan rumah Dimas semakin panas. Bu Ratna dan Dimas tidak bisa menyembunyikan rasa iri dan kebencian mereka. Setiap kali aku keluar rumah dengan mobil BMW baruku, aku bisa merasakan tatapan tajam mereka dari balik jendela. Bahkan, beberapa kali aku mendengar Bu Ratna berbicara dengan tetangga, mencoba merendahkan keberhasilanku. "Halah,
Sukses apanya? Paling juga cuma numpang kaya dari suami barunya. Namanya perempuan, gak akan bisa sehebat laki-laki, ujarnya dengan nada meremehkan saat sedang berbincang dengan ibu-ibu kompleks. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Dulu, mungkin aku akan sakit hati. Tapi sekarang, tidak ada satu kata pun dari mereka yang bisa menggoyahkan kepercayaan diriku. Aku tahu betul bahwa aku berhasil bukan karena siapa-siapa, melainkan karena kerja kerasku sendiri. Namun, puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu, aku dan Dimas secara tidak sengaja bertemu di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Aku sedang berjalan bersama suamiku. Dimas juga tampaknya bersama beberapa rekannya. Saat melihatku, ekspresinya langsung berubah. Matanya menelusuri penampilanku dari atas ke bawah. Aku tahu, dia terkejut. Aku mengenakan dress elegan dengan tas branded yang dulu bahkan tidak pernah bisa kubayangkan akan kumiliki. "Rina?" Suaranya terdengar ragu. Aku menoleh dan tersenyum kecil. "Oh, Dimas," ucapku datar, seolah kehadirannya tidak terlalu penting bagiku. Dimas menelan ludah. Jelas sekali dia tidak menyangka akan bertemu denganku di tempat seperti ini. "Kamu sering belanja di sini?" tanyanya, seolah masih belum percaya dengan kenyataan yang ia lihat. Aku mengangguk ringan. "Ya, kebetulan ada beberapa barang yang perlu kubeli." Suamiku, Danu, yang sejak tadi berdiri di sampingku, merangkul pinggangku dengan santai. "Sayang, tas yang tadi kamu lihat bagus juga. Mau ambil sekarang?" tanyanya lembut. Aku tersenyum dan mengangguk. "Boleh, kita ke kasir saja." Dimas tampak kaku. Tatapannya beralih dari suamiku ke aku. Aku bisa melihat dengan jelas ada rasa tidak nyaman di matanya. Aku menatapnya dengan tenang. "Kamu masih di kantor yang sama?" tanyaku, berpura-pura peduli. Dimas mengangguk pelan. "Iya, masih." Aku mengangguk mengerti. "Baguslah. Aku harap semuanya berjalan lancar untukmu." Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Aku tahu, bukan itu yang ingin ia dengar dariku. Dimas tidak menginginkan kata-kata sopan dan dingin dariku. Dia ingin aku menunjukkan bahwa aku masih memiliki perasaan, bahwa aku masih memikirkannya. Tapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi wanita yang dulu bergantung padanya. Kini, aku adalah Rina yang mandiri, sukses, dan bahagia dengan hidupku. Saat aku dan Danu melangkah pergi, aku bisa merasakan tatapan panas Dimas yang masih menancap di punggungku. Aku tahu, di dalam hatinya, dia sedang dihantui oleh penyesalan yang semakin dalam. Dan aku menikmatinya. Beberapa bulan setelah pertemuan tak terduga dengan Dimas di pusat perbelanjaan, kehidupanku dan Danu semakin bahagia. Aku semakin sibuk dengan bisnis yang terus berkembang, sementara Danu selalu menjadi suami yang penuh kasih dan perhatian. Namun, kebahagiaan terbesar datang ketika aku mengetahui bahwa aku sedang mengandung. Saat dokter mengkonfirmasi kehamilanku, aku hampir tak bisa menahan air mata bahagia. Danu yang duduk di sampingku langsung menggenggam tanganku erat. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tak terkira. "Sayang, ini beneran?" tanya Danu. Suaranya bergetar karena emosi. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Mas. Kita akan punya anak." Danu langsung menarikku ke dalam pelukannya, mencium keningku berkali-kali. "Alhamdulillah. Aku janji, aku akan selalu menjaga kamu dan anak kita." Sejak saat itu, perhatian Danu semakin berlipat-lipat. Dia tidak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan rumah berat, selalu memastikan aku makan makanan sehat. Bahkan setiap pagi dia menyempatkan diri untuk mengantar dan menjemputku dari kantor, meskipun dia sendiri sibuk dengan pekerjaannya.
Kebahagiaan ini tentu saja membuat Bu Ratna dan Dimas semakin panas. Aku tahu, berita kehamilanku pasti sudah sampai ke telinga mereka melalui gosip para tetangga. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, aku mendapati Bu Ratna berdiri di depan rumahku dengan ekspresi tak senang. "Rina," panggilnya lantang. Aku yang sedang duduk santai di teras rumah hanya meliriknya dengan tenang. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna melipat tangan di dada. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak suka. "Jadi benar kamu hamil?" Aku tersenyum tipis, mengelus perutku yang masih rata. "Iya, Bu. Alhamdulillah, Tuhan memberikan rezeki ini untuk kami." Tatapan Bu Ratna semakin tajam. Jangan senang dulu. Kamu pikir dengan punya anak kamu bisa lebih bahagia dari Dimas? Jangan sombong dulu, Rina." Aku tertawa kecil. "Bu, saya bahagia bukan karena ingin lebih dari siapapun. Saya bahagia karena saya sudah menemukan keluarga yang benar-benar menyayangi saya." Wajah Bu Ratna langsung memerah. Aku bisa melihat rasa iri yang begitu besar dalam matanya. "Dasar perempuan sombong," dengusnya sebelum berbalik pergi dengan kesal. Aku hanya menghela napas. Sementara dari jendela, Danu yang melihat kejadian itu hanya tersenyum tipis. "Biarkan saja, sayang. Semakin mereka kesal, semakin berarti kita sudah melakukan hal yang benar," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan. "Ya, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kami. Namun, aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari konflik yang lebih besar." Sejak pertemuan dengan Bu Ratna di depan rumahku, suasana di lingkungan ini semakin memanas. Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam, terutama setelah mendengar kabar kehamilanku. Dimas dan ibunya memang tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupku jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Setiap kali aku keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari Bu Ratna yang sering berdiri di depan rumahnya, seolah mengawasi setiap gerak-gerikku. Bahkan, beberapa kali aku mendengar dia bergosip dengan para tetangga, mencoba menjatuhkan reputasiku dengan berbagai fitnah. Paling juga pura-pura bahagia. "Lihat aja nanti, perempuan sombong itu pasti kena karmanya." Aku mendengar dia berkata suatu sore ketika aku sedang berjalan menuju mobilku. Aku hanya tersenyum dan mengabaikan omongannya. Aku sudah belajar bahwa semakin aku menunjukkan kebahagiaan, semakin mereka akan tersiksa oleh rasa iri mereka sendiri. Namun, konflik semakin memanas ketika aku dan Danu membeli sebuah mobil BMW terbaru. Mobil itu bukan hanya sebagai simbol kesuksesan kami, tetapi juga sebagai kenyamanan bagi keluarga kecil kami yang akan segera memiliki anggota baru. Saat mobil itu terparkir di depan rumah, tak butuh waktu lama bagi kabar itu untuk menyebar. Dimas yang kebetulan melihat mobil tersebut saat keluar dari rumahnya langsung membelalakan mata. Ekspresinya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat seolah berusaha menahan emosi. "Mobil siapa itu?" tanyanya tajam. Suaranya cukup keras hingga terdengar dari rumahku. Aku yang baru saja keluar dari dalam rumah bersama Danu, hanya tersenyum tipis. "Mobil kami. Kenapa, Mas?" Dimas menatapku dengan ekspresi penuh kemarahan dan kebencian. "Jadi sekarang kamu pamer, ya? Setelah ninggalin aku, kamu hidup foya-foya dengan suami baru?" Aku terkekeh pelan. "Mas Dimas, saya tidak pernah meninggalkan siapapun. Saya yang ditendang keluar dari rumah ini oleh keluarga Mas. Ingat?" Wajah Dimas semakin memerah. Sementara Bu Ratna yang keluar dari rumahnya langsung menatap mobil kami dengan tatapan penuh rasa iri. "Hah, jadi ini hasil dari uang harammu, Rina? Pantas saja bisa beli mobil mahal," seru Bu Ratna dengan nada sinis. Danu yang sejak tadi diam langsung merangkul bahuku dengan lembut.
lalu menatap mereka dengan tenang. Bu, Mas Dimas, saya rasa tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ini hasil kerja keras istri saya, dan saya bangga padanya. Kalau ada yang merasa panas melihat keberhasilan orang lain, mungkin ada baiknya mereka bercermin dan introspeksi diri. Dimas semakin kesal, dan aku bisa melihat Bu Ratna menggigit bibirnya, seolah ingin meluapkan kemarahannya. Tanpa membuang waktu lagi, aku dan Danu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan mereka yang masih berdiri dengan wajah penuh kejengkelan. Saat aku melihat bayangan Dimas dan ibunya semakin jauh dari kaca spion, aku tersenyum puas. Aku tahu ini baru permulaan, dan aku yakin mereka akan semakin tersiksa melihat kebahagiaanku yang terus berkembang. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama Danu, menikmati teh hangat sembari mengelus lembut perutku yang mulai membesar. Rasanya luar biasa bisa merasakan kebahagiaan ini, sesuatu yang dulu tidak pernah kudapatkan saat bersama Dimas. Danu menatapku penuh kasih. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Kamu tahu, sayang, aku semakin tidak sabar menunggu kehadiran buah hati kita, ucapnya dengan suara lembut. Aku tersenyum, merasakan kehangatan cinta dari suamiku. Aku juga, Mas. Aku ingin bayi kita tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, tanpa rasa takut atau tekanan. Namun, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama ketika terdengar suara gaduh dari luar rumah. Suara seseorang berteriak-teriak dengan nada penuh amarah. Aku dan Danu saling berpandangan sebelum akhirnya berdiri dan berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Begitu aku membuka pintu, aku melihat Dimas berdiri di depan pagar rumah kami dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal erat. Napasnya memburu seolah sedang menahan emosi yang memuncak. "Rina, keluar kamu!" teriaknya lantang, membuat beberapa tetangga keluar rumah untuk melihat keributan yang terjadi. Danu langsung melangkah maju, berdiri di sampingku dengan tubuh tegap. "Mas Dimas, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut malam-malam?" Dimas menatap tajam ke arah Danu, lalu mengalihkan pandangannya kepadaku. "Kamu puas, Rina? Kamu puas lihat aku dan keluargaku menderita? Kamu sengaja kan beli mobil itu biar aku malu di depan orang-orang?" Aku mengernyitkan dahi, merasa geli dengan tuduhannya. "Mas Dimas, kalau hidupku semakin membaik, itu bukan salahku. Itu hasil dari kerja keras dan doa yang dulu selalu kamu remehkan." Dimas tertawa sinis. "Hah, jangan sok suci. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu hanya ingin pamer kekayaan di depan rumahku, biar aku merasa rendah di hadapanmu." Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Mas, ini bukan tentang kamu. Hidupku tidak berputar di sekelilingmu lagi. Aku punya suami yang menyayangiku, keluarga yang mendukungku, dan sebentar lagi aku akan menjadi ibu. Kenapa Mas masih saja mengusikku? Bukankah Mas sudah memilih jalan hidup Mas sendiri?" Dimas terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat sorot matanya yang dipenuhi rasa marah, dendam, sekaligus sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan penyesalan. Sementara itu, Bu Ratna keluar dari rumahnya, berjalan tergesa-gesa ke arah putranya. "Dimas, ngapain kamu kesini? Jangan merendahkan dirimu di depan perempuan itu," serunya dengan suara nyaring. Dimas menoleh ke arah ibunya, namun tetap diam. Sementara Bu Ratna kini mengarahkan tatapan tajamnya kepadaku. "Kamu pikir kamu hebat sekarang? Hah? Baru bisa beli mobil sudah berlagak sombong," ujarnya dengan nada mengejek. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. "Bu, sejak dulu saya tidak pernah peduli dengan gengsi atau pamer harta. Saya hanya ingin hidup bahagia bersama suami saya. Kalau kebahagiaan saya membuat ibu merasa tersiksa, itu bukan salah saya."
Bu Ratna mendengus kesal. Wajahnya memerah karena emosi. Jangan sok bahagia, Rina. Kita lihat nanti siapa yang tertawa di akhir. Aku tertawa kecil, merasa tidak perlu meladeni amarah mereka lebih lama lagi. Silakan, Bu. Saya juga ingin melihat siapa yang akan tertawa di akhir. Dengan penuh kemarahan, Dimas menarik lengan ibunya dan menyeretnya kembali ke rumah mereka. Namun, sebelum mereka masuk, aku sempat melihat bagaimana Dimas kembali menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tahu ini belum berakhir. Dimas dan Bu Ratna tidak akan tinggal diam. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka merusak kebahagiaan yang telah susah payah aku bangun. Aku akan terus melangkah maju, sementara mereka hanya bisa terbakar oleh rasa iri mereka sendiri. Beberapa hari berlalu setelah insiden malam itu, aku semakin merasakan ketenangan dalam rumah tanggaku bersama Danu. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan damai. Tidak lagi harus menghadapi omelan mertua atau sikap dingin suami seperti dulu. Kini, aku memiliki seorang suami yang menyayangiku dengan tulus, yang selalu memastikan aku bahagia dan nyaman dalam pernikahan ini. Danu adalah pria yang sederhana, namun cintanya begitu besar. Dia tidak pernah membebaniku dengan ekspektasi yang berlebihan. Setiap hari, dia selalu menyempatkan diri untuk membantuku, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga menemaniku memeriksakan kandungan ke dokter. Sesuatu yang dulu hanya menjadi impianku saat masih bersama Dimas. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati segelas jus jeruk sambil menunggu Danu yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aku merasakan bayi dalam kandunganku mulai bergerak, memberikan sensasi hangat yang membuatku tersenyum bahagia. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari rumah seberang. Aku menoleh dan melihat Dimas dan Bu Ratna tengah beradu mulut di halaman rumah mereka. Suara Bu Ratna terdengar nyaring, membuat beberapa tetangga mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. "Kamu ini laki-laki atau bukan, Dimas? Aku malu melihat kondisi kita sekarang. Dulu kita punya segalanya. Sekarang kita cuma bisa gigit jari melihat kehidupan Rina yang semakin sukses." Suara Bu Ratna melengking penuh amarah. Dimas menepis tangan ibunya dengan kasar. "Sudahlah, Bu. Jangan terus menyalahkanku. Ini semua juga karena ibu. Kalau saja dulu ibu tidak terlalu ikut campur, mungkin semuanya tidak akan seperti ini." Aku terdiam, memperhatikan pertengkaran mereka dengan ekspresi datar. Rasanya sedikit ironis melihat mereka saling menyalahkan. Padahal dulu mereka berdua adalah orang yang paling sering merendahkanku. Bu Ratna mendengus keras. Wajahnya merah padam karena marah. "Jadi sekarang kamu menyalahkanku? Hei, Dimas. Ingat ya, dulu aku yang menyuruhmu menceraikan perempuan itu karena dia bukan siapa-siapa. Sekarang lihatlah, dia hidup lebih bahagia daripada kita. Aku tidak terima." Aku menyesap jus jerukku pelan, menikmati setiap detik dari pertunjukan yang mereka berikan secara cuma-cuma. Tak lama kemudian, Danu keluar dari dalam rumah, mengenakan kemeja rapi dengan jam tangan di pergelangannya. Dia menoleh ke arah rumah Dimas lalu tersenyum kecil padaku. "Ada keributan lagi?" tanyanya dengan nada santai. Aku mengangguk. Seperti biasa. Mereka masih belum bisa menerima kenyataan. Danu tertawa kecil, lalu duduk di sampingku. "Biar saja. Itu urusan mereka. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak penting," ucapnya sambil merangkul bahuku dengan penuh kasih sayang. Namun, belum sempat aku menjawab, tiba-tiba Bu Ratna berjalan mendekati pagar rumah kami. Tatapannya penuh dengan kebencian dan amarah yang membara. "Kalian berdua ini puas, ya, melihat kami menderita?" ucapnya tajam. Aku menoleh padanya dengan ekspresi santai. "Bu, kami tidak pernah berharap siapapun menderita.
Kami hanya menjalani hidup kami dengan baik. Jika ibu merasa tersiksa, itu bukan salah kami. Bu Ratna mengepalkan tangannya. Omong kosong. Aku tahu kalian pasti bahagia melihat kami jatuh. Tapi aku peringatkan kalian, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Aku menatapnya dengan tenang. Ibu bilang begitu karena ibu sendiri tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan soal harta atau status sosial, Bu. Kebahagiaan itu ada dalam hati yang bersyukur. Sayangnya, ibu terlalu sibuk iri pada hidup orang lain sampai lupa mencari kebahagiaan sendiri. Wajah Bu Ratna semakin merah. Dia tampak ingin membalas ucapanku, tapi sepertinya dia sendiri tidak menemukan kata-kata yang tepat. Dengan mendengus kesal, dia akhirnya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kami dengan amarah yang belum reda. Aku menghela napas, lalu menoleh ke arah Danu. Sepertinya mereka belum akan berhenti mengusik kita. Danu tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bersama dan tetap bahagia. Biarkan mereka terbakar dalam iri mereka sendiri. Aku mengangguk, merasa tenang dengan kehadiran Danu di sisiku. Aku tahu hidup ini masih panjang dan banyak hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan yang telah aku bangun dengan susah payah. Hari demi hari berlalu, kehidupanku dan Danu semakin harmonis dan bahagia. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi indah yang akhirnya menjadi nyata. Kehamilanku berjalan dengan lancar, dan setiap hari Danu semakin perhatian kepadaku. Dia selalu memastikan aku makan tepat waktu, tidak terlalu lelah, dan beristirahat dengan cukup. Di sisi lain, kehidupan Dimas dan Bu Ratna justru semakin berantakan. Aku tidak perlu mencari tahu. Para tetangga sudah cukup sering membicarakannya. Sejak Dimas dipecat dari pekerjaannya, ekonomi mereka semakin jatuh. Tabungan yang mereka miliki sudah hampir habis, sementara gengsi mereka masih terlalu tinggi untuk mencari pekerjaan yang dianggap rendah. Siang itu, aku sedang bersantai di teras rumah, menikmati udara segar sambil menyesap teh hangat. Danu baru saja pulang kerja, dan dia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku dengan lembut. Sayang, tadi di jalan aku dengar kabar dari Pak RT. Katanya Dimas dan ibunya mulai menjual barang-barang mereka, kata Danu dengan suara santai. Aku menaikkan alisku. Oh, begitu? Barang apa saja? Danu terkekeh kecil. Sepertinya hampir semua yang mereka miliki. Mulai dari perhiasan, barang-barang elektronik, bahkan mobil mereka juga sudah tidak ada di garasi. Aku tersenyum tipis. Rasanya aneh melihat mereka yang dulu begitu sombong kini terpaksa menjual barang-barang mereka hanya untuk bertahan hidup. Namun, aku tidak merasa kasihan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Tak lama kemudian, terdengar suara ribut dari depan rumah Dimas. Aku dan Danu menoleh, dan ternyata ada beberapa orang yang datang untuk mengambil barang-barang mereka. Dari percakapan yang terdengar, aku bisa menangkap bahwa mereka menjual semua itu untuk membayar utang yang semakin menumpuk. Bu Ratna keluar dengan wajah masam, sementara Dimas tampak murung di belakangnya. Mereka tidak lagi terlihat angkuh seperti dulu. Bajunya lusuh, wajahnya tampak lelah, dan tidak ada lagi aura kesombongan dalam diri mereka. Tiba-tiba, pandangan Bu Ratna bertemu denganku. Tatapannya penuh dengan kemarahan dan kebencian, namun aku bisa melihat ada juga kepedihan di dalamnya. Dia berjalan mendekati pagar rumahku, lalu menatapku tajam. Kamu puas sekarang, Rina? Kamu bahagia melihat kami seperti ini? Suaranya terdengar bergetar. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang. Bu, saya tidak pernah meminta kalian jatuh seperti ini.
Saya hanya menjalani hidup saya sendiri. Kalau hidup kalian berantakan, itu bukan karena saya, tapi karena pilihan kalian sendiri. Bu Ratna mengepalkan tangannya. Kalau saja kamu tidak menikah dengan lelaki itu dan memamerkan kebahagiaanmu di depan kami, Dimas tidak akan merasa terhina seperti ini. Aku tertawa kecil. Bu, kebahagiaan saya bukan untuk dipamerkan. Saya hanya menjalani hidup saya dengan suami saya. Kalau kalian merasa panas, mungkin itu karena kalian terlalu sibuk membandingkan hidup kalian dengan hidup saya. Dimas, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya serak dan penuh dengan rasa frustrasi. Rina, aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Aku menoleh padanya. Ekspresi wajahku tetap datar. Aku menyesal, lanjutnya. Aku bodoh telah memilih meninggalkanmu. Aku sadar sekarang bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta atau status. Aku dulu berpikir kalau menceraikanmu akan membuat hidupku lebih baik, tapi ternyata justru sebaliknya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar kata-kata ini. Dulu, mungkin hatiku akan tergores dan berharap dia kembali. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Dimas, aku akhirnya berkata dengan nada tenang. Penyesalanmu tidak ada hubungannya denganku lagi. Hidupku sudah bahagia dengan suamiku, dengan keluargaku. Aku tidak punya urusan dengan masa lalu. Wajah Dimas semakin murung. Aku bisa melihat kepedihan yang dalam di matanya. Dia mungkin berharap aku akan luluh dan memberinya kesempatan kedua. Tapi tidak. Bu Ratna tampak semakin tidak terima. Rina, jangan sombong. Kamu bukan siapa-siapa dulu. Semua ini hanya keberuntungan semata. Aku tersenyum tipis. Bu, keberuntungan tidak datang pada orang yang hanya duduk dan menunggu. Saya berusaha, saya bekerja keras, dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sementara kalian hanya tahu merendahkan orang lain dan hidup dalam gengsi. Bu Ratna semakin marah, tapi sebelum dia sempat membalas, Danu berdiri dan merangkul pundakku dengan protektif. Bu, sudah cukup, kata Danu dengan nada lembut tapi tegas. Rina bukan lagi bagian dari kehidupan kalian. Kami sudah bahagia, dan kami tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya. Bu Ratna terdiam. Tatapan matanya beralih dari Danu kepadaku, lalu ke Dimas yang hanya bisa menunduk. Aku bisa melihat bahwa akhirnya mereka mulai menyadari bahwa mereka benar-benar kalah. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri mereka sendiri. Dengan langkah gontai, Bu Ratna dan Dimas akhirnya pergi meninggalkan rumahku. Aku menghela napas lega, lalu menoleh ke arah Danu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku hanya semakin yakin bahwa aku tidak pernah membuat keputusan yang salah. Aku bersyukur telah memilihmu. Danu mengecup keningku dengan penuh kasih. Dan aku bersyukur bisa memilikimu. Aku menatapnya penuh cinta. Hidupku mungkin pernah hancur, tapi kini aku telah membangun kembali kebahagiaan yang lebih besar. Aku tidak butuh balas dendam dengan cara kejam. Cukup dengan hidup bahagia dan sukses. Itu sudah cukup untuk membuat mereka menyesal. Hari-hari berlalu. Kehidupanku semakin harmonis dengan Danu. Usia kehamilanku memasuki bulan ke-8, dan aku benar-benar merasa dicintai dan dihargai oleh suamiku. Danu tidak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan berat, selalu memastikan aku mendapatkan yang terbaik, dan yang paling penting, dia selalu ada di sisiku. Di sisi lain, keadaan Dimas dan Bu Ratna semakin terpuruk. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Setelah menjual barang-barang mereka, mereka terpaksa pindah dari rumah besar yang dulu mereka banggakan. Dari kabar yang kudengar,
Mereka sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku tidak pernah sekalipun mencoba mencari tahu atau mengungkit mereka. Tapi takdir sepertinya punya cara sendiri untuk mempertemukan kami kembali. Suatu sore, aku dan Danu sedang berjalan santai di taman dekat rumah. Aku ingin menikmati udara segar sebelum kembali ke rumah. Saat itulah aku melihat sosok yang sangat familiar. Dimas. Dia duduk sendirian di bangku taman. Wajahnya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya jauh dari rapi. Dulu, dia selalu tampil elegan dan penuh percaya diri. Tapi sekarang, dia terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dia sudah lebih dulu menyadari kehadiranku. Tatapan matanya kosong. Namun ada kepedihan yang jelas terlihat di sana. "Rina," panggilnya pelan. Aku menoleh, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatapnya dengan ekspresi netral. Danu berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat, menunjukkan bahwa dia ada di sana untuk melindungiku. Dimas menghela napas panjang. Aku ingin meminta maaf," katanya dengan suara yang terdengar putus asa. Aku masih tidak merespons. Dimas mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan yang nyata dalam matanya. "Aku benar-benar menyesal," lanjutnya. "Aku dulu begitu bodoh, begitu buta oleh gengsi dan keegoisanku. Aku menyia-nyiakan orang yang benar-benar mencintaiku, hanya karena ingin memenuhi ambisi keluargaku." Aku tetap diam. Danu pun tidak berbicara, membiarkanku yang memutuskan bagaimana menanggapi ini. "Aku kehilangan segalanya, Rina. Ibuku sakit-sakitan sekarang, dan aku tidak punya uang untuk berobat. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Semua orang hanya mengingat bagaimana aku dulu memandang rendah mereka." Aku menarik napas dalam, lalu akhirnya berbicara. "Dimas, aku tidak membencimu lagi, tapi aku juga tidak bisa mengasihanimu. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu dulu, tapi kamu dan ibumu lebih memilih kesombongan daripada kebahagiaan yang nyata." Dimas menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Aku bisa melihat betapa menyesalnya dia sekarang. "Tolong." Suaranya hampir berbisik. "Kalau tidak untukku, setidaknya untuk ibuku." Aku menatapnya dalam-dalam. Bu Ratna, wanita yang selama ini selalu merendahkanku, menganggapku sampah, dan menertawakanku saat aku terluka. Kini, dia jatuh, terpuruk, dan membutuhkan bantuan. Aku mengalihkan pandanganku ke Danu, seolah meminta pendapatnya. Danu mengangguk pelan, menandakan bahwa keputusan ada di tanganku. Aku menghela napas. "Aku akan membantu ibumu, tapi bukan karena dia pantas mendapatkannya. Aku melakukannya karena aku tidak ingin menyimpan dendam dalam hidupku." Dimas menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak percaya. Aku menoleh ke Danu. "Sayang, bisakah kamu menghubungi rumah sakit? Kita bisa membantu mengurus pengobatan Bu Ratna." Danu tersenyum dan mengangguk, lalu segera mengambil ponselnya. Dimas menatapku dengan penuh haru. "Rina, aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih." Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Jangan salah paham, Dimas. Ini bukan kesempatan kedua. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa beban masa lalu." Dimas menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti." Setelah itu, aku dan Danu pergi meninggalkannya. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tidak butuh melihat ekspresi Dimas lebih lama.
Aku sudah cukup puas mengetahui bahwa aku kini berada di tempat yang jauh lebih baik. Di dalam mobil, Danu menggenggam tanganku dengan erat. Kamu yakin dengan keputusanmu tadi? Aku mengangguk. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak mau ada kebencian yang masih tersisa di hatiku. Danu tersenyum dan mengecup tanganku. Itulah yang membuatku semakin mencintaimu. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku ke bahunya. Hidupku kini benar-benar sempurna. Aku tidak hanya mendapatkan cinta yang tulus, tetapi juga kedamaian yang selama ini aku cari. Dimas dan Bu Ratna mungkin akan terus menyesali kesalahan mereka, tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan itu adalah balas dendam terbaik yang pernah ada.